Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Mamis. Terima kasih sudah kembali ke resepi Mami Ji. Mamis di rumah, yuk kita isi lagi toples lebaran kita pakai satu jenis kue jadul satu ini ya Mams. Ini tuh enak banget dan bahannya gampang banget. Ini dia kue kacang jadul ala Mami Ji. Tonton sampai habis ya Mam. Oke Mams, langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu 500 gram tepung terigu. Selanjutnya di sini kita masukkan 250 gram kacang tanah. Ini kacang tanahnya sudah disangrai terlebih dahulu ya Mams, dan ini sudah Mami haluskan dengan menggunakan blender sampai halus seperti ini, atau Mamis di rumah bisa tumbuk kacangnya sampai halus ya Mams. Selanjutnya ini kita aduk-aduk rata dulu ya Mams, dan pastikan bahwa kacangnya ini tadi tidak bergerindil di tepungnya ya Mams. Diaduk-aduk rata seperti ini saja. Nah, ini asal rata saja seperti ini ya Mams. Yang penting kita sudah mengurangi kacangnya tadi bergerindil di tepungnya ya Mams. Oke, selanjutnya Mams, di sini kita tambahkan 250 gram gula halus. Mamis di rumah bisa pakai gula pasir yang di blender ya Mams. Oke, ini kita aduk-aduk kembali. Nah, ini pastikan kalau masih ada kacangnya yang menumpuk ya Mams, ini kita aduk ya Mams supaya tidak bergerindil. Oke. Selanjutnya kita tambahkan 75 gram margarin. Ini kita aduk. Tapi sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu garam 1 sendok teh ya Mams. Ini kita aduk-aduk asal rata saja. Oke, cukup Mams. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan 300 ml minyak goreng. Ini kita tambahkan secara bertahap ya Mams, sampai kira-kira adonannya ini bisa kita bentuk atau kita cetak ya Mams. Nah, kalau sudah seperti ini sudah cukup. Ini udah bisa kita cetak ya Mams. Ini Mami nggak sadar ya Mams, ternyata jempolnya Mami itu sudah keluar dari sarung tangannya Mams ya. Oke, biar nggak terlalu ribet lagi, kita pakai tangan aja ya Mams untuk ngebentuk adonannya. Yang penting tangan kita sudah bersih. Nah, ini pertama Mami siapkan terlebih dahulu di sini seperti telanan gitu ya Mams. Untuk mencetak adonannya, ini kita lapisi dulu dengan tepung terigu ya Mams supaya tidak lengket. Kita ambil sedikit adonannya, kita padatkan, lalu setelah itu kita gilas dengan menggunakan rolling pin. Gilas pelan saja ya Mams, karena ini adonannya gampang sekali hancur ya Mams. Oke, karena kan kita tidak menggunakan telur, hanya menggunakan minyak saja untuk pengikat adonannya. Oke, kalau sudah seperti ini, tingkat ketebalannya disesuaikan saja sesuai selera ya Mams. Nah, ini selanjutnya kita cetak ya Mams. Di sini Mami menggunakan cetakan bentuk bintang seperti ini yang sudah diberi tepung ya Mams supaya tidak lengket. Oke, seperti ini. Kita ambil bagian yang tidak tercetak ini ya Mams supaya nanti gampang diambil yang sudah dicetak. Ini adonannya memang pasti bakal lengket ya Mams di dasarnya. Jadi untuk mengambil adonannya kita memerlukan pisau seperti ini atau sendok seperti ini ya Mams. Pakai pisau juga bisa ya. Nah, kira-kira seperti ini kalau sudah dirapikan bentuknya. Oke. Kita
cerok lagi ya mam, sambil kita pisah-pisahkan bagian yang menempel yang sudah dicetak ya mams, sambil kita rapikan bentuknya ya mams. Oke, nah seperti ini, cantik ya mams. Nah ini kita cetak adonannya sampai semua adonannya habis ya mams. Oke. Oke, selanjutnya kita letakkan yang sudah kita cetak tadi di tray ya mams. Ini traynya sudah diolesi dengan margarin ya mams. Oke, pelan-pelan saja ya mams, supaya ini yang kita cetak nggak hancur ya mams, karena ini adonannya rapuh sekali, gampang hancur ya mams. Nah, cara termudah supaya dia nggak nempel-nempel adonannya, mamis kalau gilas ini bisa dilapisi dengan menggunakan plastik ya mams. Kalau tadi kan rawan nempel tuh, mami nggak pakai plastik. Nah, yang lebih gampang lagi, dilapisin plastik ya mams waktu kita menggilasnya. Baru setelah itu kita cetak lagi dengan menggunakan cetakan kue keringnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita olesi dengan menggunakan kuning telur yang sudah beri sedikit minyak ya mams, supaya nanti hasilnya itu kayak glossy glowing gitu loh mams. Nah ini kita oles ya mams dengan menggunakan kuas secukupnya saja. Oke. Selanjutnya ini di bagian atasnya kita beri topping ya mams. Di sini mami menggunakan topping kacang tanah sangrai ya mams. Ini dihancurkan kasar saja ya mams. Kalau mamis di rumah mau pakai almond atau mau pakai wijen atau mau pakai keju mungkin, itu sesuai selera ya mams. Kalau mami pakai topping yang adanya saja ya mams. Nah kalau sudah seperti ini, sudah lengkap semuanya di tray. Ini kita langsung masukkan ke dalam oven ya mam. Ini mami pakai oven tangkring aja karena lagi males banget ngeluarin oven listriknya ya mams, karena udah di wrapping dari mami pindahan. Nah kalau udah kira-kira matang seperti ini ya mams, sudah kokoh, ini langsung saja kita angkat. Nah ini jadinya ya mams, ini tuh wangi banget waktu dikeluarin dari oven mams. Ini rasanya manis dan juga gurih sekali mams, manisnya juga pas dan gak over. Oke mamis, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk coba resep ini di rumah ya, karena bahannya itu super duper simple sekali. Jadi off-road ya, resep ini wajib banget dicoba. Makasih sudah nonton video ini sampai habis ya mamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.